Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ajeng Regita Pramesti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung. Oke, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana sih sistem hukum di Indonesia saat ini, apakah sudah berjalan dengan baik? Tapi sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa sih itu sistem hukum? Oke, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sistem hukum terlebih dahulu. Jadi, sistem hukum terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem sendiri dapat diartikan sebagai jenis satuan yang kemudian dibangun dengan menggunakan komponen-komponen serta berhubungan secara mekanik fungsional di antara yang satu dengan yang lainnya untuk kemudian mencapai tujuan sistemnya. Sementara hukum dimaknai suatu perangkat kaidah dalam bentuk peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan yang bersifat memaksa serta mengikat. Isinya adalah larangan serta perintah yang wajib dipatuhi dan mendapatkan sanksi saat melanggarnya. Nah, jadi kesimpulannya adalah sistem hukum sendiri adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai macam unsur interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dan saling bekerja sama dengan tujuan untuk kesatuan tersebut. Di Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus loh teman-teman yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum civil law, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Lalu, bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Oke, sistem hukum di Indonesia saat ini sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dalam mengatur kehidupan masyarakat di Indonesia. Namun, penegakannya saja yang masih kurang. Dan juga kurangnya kesadaran warga negara untuk menaati peraturan berperilaku sesuai hukum. Dan masih banyak oknum-oknum yang melanggar hukum. Atau teman-teman pernah dengar gak sih istilah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah? Nah, istilah tersebut memiliki makna yakni bahwa pada kenyataan yang terjadi di negara ini, keadilan lebih tajam dalam menghukum masyarakat kelas bawah dibandingkan masyarakat kelas atas atau pejabat tinggi. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya lebih kritis dan melek akan hukum di Indonesia. Dan aparat penegak hukum di Indonesia juga harus bertindak tegas dalam mengusut semua tindakan pelanggaran yang ada, baik yang merugikan satu orang sampai yang merugikan negara dengan adil. Jadi begitu teman-teman pembahasan dari saya. Saya akhiri, sampai jumpa.